Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana sih tahapan atau mekanisme persidangan di pengadilan negeri sebagaimana pengalaman saya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proses atau tahapan persidangan di pengadilan negeri terkait dengan permohonan. Biasanya sidang pertama setelah pendaftaran, hakim akan menentukan hari sidang pertama. Setelah itu nanti kita akan sidang di waktu yang telah ditentukan oleh hakim tersebut, dan nanti juga kita akan mendapatkan panggilan melalui email. Karena pendaftaran sekarang, perkara saat ini di pengadilan negeri itu menggunakan e-litigasi atau yang umumnya kita sebut dengan e-court. Nanti kita akan mendapatkan panggilan. Maka dari itu teman-teman harus juga aktif memeriksa email yang teman-teman daftarkan pada saat mendaftarkan permohonan di pengadilan negeri. Setelah kita nanti mendapatkan notifikasi atau email panggilan sidang, kita datang pada hari yang telah ditentukan tersebut, dan nanti di persidangan pertama itu agendanya adalah pembacaan permohonan. Apabila tidak ada perbaikan atau perubahan permohonan, nanti bisa dilanjutkan di hari yang sama, ataupun nanti akan diberikan kesempatan dengan agenda pembuktian. Nah, frasa pembuktian ini adalah frasa yang umum. Nah, pembuktian ini bisa menyangkut bukti surat maupun saksi. Nah, setelah pembuktian ini nanti hakim akan menunda untuk agar diberikan waktu untuk menyusun penetapan terhadap permohonan yang teman-teman ajukan. Nah, itu yang permohonan. Kita masuk kepada pidana. Pidana itu nanti yang mengajukan atau pihak yang nanti akan aktif yaitu adalah jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum nanti akan melakukan pelimpahan berkas dari kejaksaan negeri kepada pengadilan negeri. Nah, nanti ketika berkas pidana tersebut dilimpahkan, maka akan terregister sebagai pendaftaran perkara. Setelah pendaftaran perkara itu telah selesai, maka nanti akan ditunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut, dan nantinya setelah majelis hakim itu ditunjuk, maka majelis hakim akan menentukan hari sidang pertama. Nah, nanti setelah majelis hakim menentukan hari sidang pertama, maka akan ada bentuknya panggilan, relas panggilan kepada terdakwa maupun ke jaksa penuntut umum. Nah, nanti proses atau tahapan selanjutnya adalah ketika nanti ada persidangan pertama itu dimulai, itu adalah prosesi tahap pembacaan dakwaan. Nah, setelah pembacaan dakwaan bisa juga dilanjutkan agenda selanjutnya itu dengan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan. Nah, apabila tidak terdapat eksepsi, maka agenda sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian dari jaksa penuntut umum. Nah, kita bahas dulu adalah apabila ada eksepsi. Nah, eksepsi itu adalah tangkisan terhadap surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Setelah nanti jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, lalu terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, dan setelah eksepsi tersebut majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya, dan nanti setelah itu majelis hakim akan menunda agar diberikan waktu kepada majelis hakim untuk menyusun putusan mengenai eksepsi yang diajukan oleh
terdakwa maupun penasehat hukumnya terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, itu kalau apabila terdapat eksepsi. Kalau tidak, setelah pembacaan dakwaan, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian dari jaksa penuntut umum. Itu mengenai saksi-saksi, lalu juga ada pemeriksaan terdakwa di persidangan, dan juga nanti akan diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi AD charge. Saksi AD charge adalah saksi yang meringankan terdakwa. Setelah itu selesai, maka akan diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun tuntutannya. Setelah tuntutan itu dibacakan juga, setelah disusun dan dibacakan di dalam persidangan, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi kepada terdakwa atau kepada terdakwa. Nah, di sini akan diberikan kesempatan lagi kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atau bahasanya kita sebut replik. Oke, kita lanjut. Kalau tadi jaksa penuntut umum akan diberikan setelah pledoi atau pembelaan disampaikan terdakwa ataupun penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum akan diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan tanggapan ataupun replik terhadap pledoi yang telah diajukan. Nah, setelah itu apa? Majelis hakim tentunya untuk menjaga fairness, keadilan di antara keduanya, majelis hakim juga akan memberikan kesempatan kepada terdakwa ataupun penasehat hukumnya untuk mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, di situ pertanyaannya, apakah boleh setelah tuntutan, pledoi, tuntutan, terus apakah boleh pledoi, replik ataupun duplik disampaikan secara lisan? Pada dasarnya itu sangat boleh disampaikan secara lisan. Nah, tapi majelis hakim juga tidak menutup hak kepada para pihak untuk mengajukan pembelaan, pledoi, replik, duplik secara tertulis. Setelah rangkaian tuntutan, pledoi, replik, duplik tersebut selesai, majelis hakim akan menunda persidangan atau meminta waktu untuk bermusyawarah untuk menyusun putusan. Nah, itu adalah serangkaian atau tahapan proses persidangan tentang pidana. Nah, untuk selanjutnya yaitu perihal gugatan. Nah, ini juga berlaku bagi seluruh gugatan, misalnya seperti gugatan perbuatan melawan hukum maupun gugatan non prestasi. Nah, teman-teman, gugatan itu prosesi sidangnya ketika penggugat itu melakukan pendaftaran perkara di pengadilan negeri, maka perkara tersebut akan diregister dan kemudian akan ditunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Setelah majelis hakim ditunjuk, maka majelis hakim akan menentukan hari sidang pertama. Nah, hari sidang pertama setelah ditentukan oleh majelis hakim, nanti jurusita akan melakukan panggilan, baik bisa melalui court untuk penggugat, summon, panggilan elektronik, ataupun relas panggilan melalui pos yang nanti akan ditujukan kepada pihak tergugat ataupun turut tergugat. Nah, sidang pertama itu tidak langsung membaca gugatan, namun dalam gugatan mekanisme pertama itu adalah pemeriksaan legal standing dari para pihak. Setelah legal standing tersebut selesai diperiksa oleh majelis hakim, maka
majelis hakim akan menunjuk mediator, untuk melakukan mediasi di antara para pihak. Lalu ketika para pihak ternyata telah dilakukan mediasi dan tidak berhasil atau gagal, sehingga para pihak tetap kekeh atau tetap ingin melanjutkan persidangan, maka sang mediator akan membuat laporan mediasi dan nantinya akan diserahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim akan menentukan persidangan selanjutnya. Ketika persidangan selanjutnya ditentukan, maka agenda yang berikutnya adalah laporan untuk pembacaan laporan hasil mediasi, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Nah, setelah pembacaan gugatan, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan dengan agenda-agenda yaitu seperti jawaban, replik, duplik. Nah, kita bahas yang pertama, apabila terdapat kompetensi atau eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti permulaan. Bukti permulaan itu apa? Bukti permulaan itu adalah bukti yang menunjukkan atau membuktikan terhadap eksepsi kompetensi absolut atau relatif, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri ataupun pengadilan negeri misalnya seperti Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, setelah bukti permulaan itu kesempatan untuk mengajukan bukti permulaan diberikan. Setelah itu majelis hakim akan menunda persidangan agar diberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam memutus perkara tersebut dalam putusan tentang eksepsi absolut atau relatif tersebut, atau biasanya kita lazim ditemui yaitu putusan sela. Nah, setelah itu apabila dilanjutkan putusan sela itu nanti sebenarnya bahasanya itu adalah yang sering kita dengar adalah putusan sela. Nah, itu apabila perkara tersebut eksepsi kompetensi absolut atau relatifnya ditolak. Sedangkan nanti apabila eksepsi tersebut dikabulkan, maka itu menjadi putusan akhir. Nah, apabila persidangan tersebut dilanjutkan dalam artian eksepsi kompetensi absolut atau relatif yang diajukan oleh pihak tergugat ataupun turut tergugat ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan pada pembuktian pokok perkara. Setelah pembuktian pokok perkara, nah pembuktian ini frasa yang umum seperti tadi saya katakan bisa dimaknai bukti surat ataupun keterangan daripada saksi-saksi. Setelah pembuktian kepada para pihak diberikan, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan. Setelah kesimpulan diajukan, maka majelis hakim memastikan bahwa pihak-pihak tidak ada lagi alat bukti surat atau alat bukti yang diajukan di persidangan lagi, maka majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara selesai, namun tidak menutup kemungkinan setelah itu terhadap perkara-perkara tertentu seperti perkara pertanahan, majelis hakim menentukan perlunya untuk melakukan pemeriksaan setempat. Nah, setelah pemeriksaan setempat, majelis hakim akan meminta kepada para pihak atau menunda persidangan agar diberikan waktu untuk menyusun putusan. Nah, terkait dengan pemeriksaan setempat tadi, itu tidaklah bersifat mutlak, hanya terhadap perkara-perkara tertentu, sehingga apabila perkara tersebut tidak memerlukan pemeriksaan setempat, seperti misal contohnya klasifikasi perkara perceraian yang tidak memerlukan adanya pemeriksaan setempat, maka agenda dari kesimpulan pembuktian para pihak, kesimpulan lalu dilanjutkan dengan putusan.
Nah, tidak perlu adanya pemeriksaan setempat. Nah, itu teman-teman terkait dengan perihal gugatan. Nah, bagaimana kalau dengan gugatan sederhana? Nah, kalau di gugatan sederhana itu persidangannya lebih sederhana, hanya ada gugatan, jawaban, lalu pembuktian, dan juga langsung dengan putusan, gitu, teman-teman. Jadi itu lebih singkat dan lebih sederhana karena gugatan sederhana memiliki jangka waktu penyelesaian yang cukup singkat. Oke, kita lanjut lagi ke tentang pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini merupakan bagian dari pidana, teman-teman. Tapi dia memiliki karakteristik yang cukup unik karena meskipun pra-peradilan merupakan perkara pidana, namun hukum acara yang praktiknya dilakukan merupakan kuasi dari perdata. Kuasi itu apa? Dalam artian kuasi itu mengadopsi daripada hukum acara perdata. Sehingga susunannya adalah ketika perkara tersebut didaftarkan, diajukan oleh pemohon, maka akan ditentukan hakim. Nah, kalau pra-peradilan adalah hakim tunggal, maka akan ditentukan hakim yang akan menangani perkara tersebut. Nah, setelah hakim ditentukan, maka hakim akan menentukan hari sidang pertama. Dan seperti biasanya dengan gugatan, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap para pihak. Setelah dilakukan pemanggilan, maka para pihak akan melaksanakan persidangan sesuai dengan sidang atau hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan. Sidang pertama itu apa sih? Nah, sidang pertama itu nanti agendanya adalah pembacaan permohonan sekaligus pemeriksaan legal standing dari para pihak. Oke, setelah permohonan itu dibacakan, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada termohon ataupun turut termohon untuk mengajukan jawaban. Nah, setelah itu jawaban ini masih bersifat opsional. Ada yang diterapkan, adapun yang tidak, hakim memberikan kesempatan replik dan duplik kepada para pihak. Setelah replik duplik ataupun setelah permohonan ataupun jawaban, itu agenda selanjutnya pada umumnya yaitu adalah pembuktian. Pembuktian itu bisa berupa keterangan bukti surat, bisa juga keterangan ahli ataupun keterangan saksi. Nah, teman-teman, setelah itu dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Setelah kesimpulan, maka agenda selanjutnya adalah putusan. Sehingga bisa dimaknai bahwasanya pra-peradilan ini cukup singkat persidangannya karena harus diselesaikan selama 7 hari kerja sejak permohonan dibacakan. Nah, itu teman-teman. Maka dari itu persidangan juga pra-peradilan itu berbeda dengan persidangan yang lain. Mungkin dari agenda satu ke agenda yang berikutnya bisa terdapat jeda mungkin 1 minggu ataupun 2 minggu, tergantung kebijaksanaan hakim atau majelis hakim. Sedangkan pra-peradilan itu ketika permohonan telah dibacakan, maka persidangan dilaksanakan secara berturut-turut karena harus diselesaikan kurang lebih selama 7 hari kerja sejak permohonan dibacakan. Oke teman-teman, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau masih ada bingung ataupun masukan atau mungkin pertanyaan, teman-teman bisa follow dan subscribe channel Pengalaman Hukum, dan kemudian tulis pertanyaan, komentar ataupun masukan di dalam kolom komentar ataupun direct message, dan nantinya akan saya balas bisa melalui teks ataupun
jika ada pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih detail dan lebih panjang, maka akan saya buat video atau materi secara terpisah. Cukup sekian dari saya. Semoga kita sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.